Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa atqana ma syara'ahu wa sana'ahu hikmatan wa tadbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu ilal khalqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ayuhan nas, ittaqu rabbakum wa'lamu ma lillahi minal hikmatil balighati fi ta'aqubi syuhuri wal a'wam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah puasa, sholat berjamaah, dan beberapa kebaikan lainnya yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari kebodohan kepada kehidupan yang beradab. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut setia sampai akhir hayat kita. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan takwa hidup kita mendapat ridhonya, sejahtera hidup di dunia dan sejahtera hidup di akhirat. Hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang menyenangkan, membahagiakan bagi kaum muslimin, karena Ramadan hanyalah setahun sekali. Bulan inilah bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan dihindarkannya dari siksa api neraka. Sambutan meriah atas kedatangan Ramadan diselenggarakan oleh kaum muslimin. Tentunya sambutan dengan penuh rasa syukur kepada Allah karena berjumpa dengan Ramadan. Tatkala Ramadan akan tiba, kita sering membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan, yang artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan berkahilah kami di bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Bulan Ramadanlah dapat ditemukan malam kemuliaan. Maka dikatakan bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia, yang kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam kemuliaan itulah Allah menurunkan Al-Quran seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qadar ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai dengan terbit fajar. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan. Allah mewajibkan kita untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan seperti orang-orang yang telah lalu sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin rahimakumullah, dari ayat di atas dijelaskan bahwa pertama, perintah berpuasa itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Kedua, umat masa lampau pun sebelum umat Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah puasa. Sebagian ulama menyebut adanya kesamaan kewajiban puasa antara kaum umat terdahulu dengan umat Islam pada saat ini. Namun waktu dan cara serta durasinya yang berbeda. Hal ini dapat ditemui dalam puasa Daud, puasa Asyura bagi umat Yahudi, puasa Ayyamul Bid yang biasa dilakukan Nabi Nuh, Nabi Adam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Ketiga, tentu saja tujuan puasa yaitu agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa artinya tunduk, takut kepada Allah, senantiasa melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jadi orang yang bertakwa hanya mengamalkan kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dengan ketakwaan itulah menjadikan manusia lebih baik, lebih unggul, lebih paripurna dalam menjalankan kehidupannya. Dengan demikian, jaminan bagi orang-orang yang bertakwa adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Seperti yang diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tentu saja Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada orang yang bertakwa kebahagiaan dunia dan akhirat. Rezeki datang dari mana saja, dari langit dan dari bumi. Oleh sebab itu, marilah kita berpuasa dengan khusyuk, kita berpuasa dengan menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang buruk, dan kita selalu mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Marilah menjalankan ibadah puasa dengan baik, tentu saja, sehingga kita menjadi orang yang diterima Allah Subhanahu wa taala ibadah-ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Demikianlah khutbah singkat yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya juga bagi khatib sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.